Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Sahabatku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku yang sebenarnya ingin bertanya lebih dan menanyakan perihal maksud nenek tadi. Tapi aku urungkan niatku itu. Segera ke halaman depan rumah nenek, menuju bawah pohon jambu yang berada di depan halaman rumah. Tidak lupa aku membaca ayat kursi, serta Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Melanjutkan dengan sholawat. Sejenak aku merasakan bulu kuduku meremang. Hawa dingin yang normal tadi berubah menjadi hawa yang agak panas. Tidak mau berlama-lama, segera aku bakar benda itu. Setelah api menyala, cepat-cepat aku melangkah ke atas rumah menemui nenek yang hanya duduk memperhatikanku. Aku berhenti melangkah saat telingaku mendengar seperti desisan ular dari arah benda itu terbakar. Sempat ingin mengecek, namun nenek segera memanggilku. Setelah duduk dan membakar sebatang rokok untuk menenangkan pikiranku, nenek menjulurkan sebuah benda ke tanganku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Simpan ya, Le." Aku menerima benda itu langsung memasukkannya ke dalam saku jaket yang aku kenakan tanpa sempat mengeceknya. Setelah nenek sudah masuk kembali ke dalam rumah dan kopi di gelasku sudah hampir habis, aku memutuskan masuk ke dalam karena waktu juga sudah cukup tengah malam. Apalagi besok pagi harus kembali ke kampung. Selesai sholat subuh, aku dan Aina sudah bersiap-siap untuk kembali pulang. "Sering-sering kesini ya, Le, kalau libur sekolah," ujar nenek mengelus rambutku saat aku tengah berpamitan. "Iya, Nek, pasti. Nanti aku bakal kesini lagi kalau libur sekolah," balasku mencium tangannya Taksim. Aku beralih ke Bibi yang saat itu malah duduk di pojokan tanpa mau melihatku. Sejenak ia menatapku yang melangkah ke arahnya, namun kembali mengalihkan pandangan. "Bi, aku udah mau pulang. Masa nggak mau lihat?" ujarku menggodanya. Aku tahu dia pasti masih ingin aku tinggal lebih lama. Maklum aku sudah dianggapnya seperti anak sendiri. "Bibi kan udah bilang, besok saja perginya," jawab Bibi masih tidak mau menatapku. "Bi, nanti aku kesini lagi," ujarku. Bibi menatapku. Aku lihat dia berusaha tersenyum walau seperti menahan sesuatu jatuh dari pelupuk matanya. Paman hanya tertawa menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah istrinya itu yang merajuk seperti anak kecil. "Baik-baik sama cucu Mbah ya, Nak." Aku dengar nenek juga mengelus kepala Aina yang juga berpamitan padanya. Aina hanya tersenyum mengangguk, mengiyakan ucapan nenek. "Kalau Fahri nakal, dicubit saja, Neng," bisik-bisik pada Aina, yang dibalas Aina dengan cengengesan sembari mereka berdua melirikku. Aku yang sebenarnya mengerti pura-pura tidak mendengar. Bisa-bisanya itu dua orang menjulitiku, padahal aku masih ada di sini. "Hati-hati pulangnya ya," ucap Paman. "Paman setuju kalau kamu dengan gadis itu, Le. Sepertinya dia cocok sama bibimu," sambung Paman memperhatikan Bibi dan Aina yang sudah akrab dan tertawa berdua. Entah apa yang mereka obrolkan. Setelah selesai berpamitan, aku dan Aina pun segera pulang, meninggalkan gapura desa dan melakukan perjalanan kembali ke kampung. "Tadi Bibi ngomong apa saja padamu, Dek? Sampai ketawa gitu?" tanyaku kepo tentang yang mereka perbincangkan. "Oh, yang itu. Bibi bilang jangan kasih tahu kamu, Mas," balas Aina. "Idih, kok gitu? Gak apa-apa, bilang aja," ujarku sedikit memaksa ingin tahu apa yang mereka obrolkan tadi. Bukannya menjawab, Aina malah kembali tertawa cekikikan. Untung udah pagi. Kalau malam pas dia ketawa gitu mah, udah merinding aku. "Kata Bibi, dulu waktu masih kecil pernah manjat pohon kelapa ya?" tanya Aina padaku yang saat itu sedang nikmati menghayati suasana pagi gunung yang menyejukkan paru-paru.
Iya, aku jago loh. Balasku mengiyakan sedikit menyombongkan diri. Tapi nggak tahu caranya turun ya mas. Kembali Aina bertanya diiringi tawanya yang sekarang sudah memenuhi pendengaranku. Aku langsung teringat akan suatu kejadian dulu. Waktu usiaku masih 14 tahun. Aku dengan berani memanjat pohon kelapa belakang rumah nenek yang tidak terlalu tinggi. Namun akhirnya berteriak-teriak sembari menahan tangis karena takut melihat ke bawah saat sudah berada di atas. Bibi yang melihatku ketakutan malah asik tertawa. Bukan gitu. Waktu itu kan aku masih kecil. Aina tidak berhenti tertawa, mungkin membayangkan kejadian itu. Selang beberapa jam kami sudah memasuki jalan menuju kembali ke desa. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Singgah makan dulu ya, ujarku pada Aina saat melewati warung bakso di pinggir jalan. Iya, aku ikut mas aja. Setelah menikmati semangkok bakso dan es teh, tidak lupa membelikan beberapa bungkus untuk anak-anak panti serta Tania dan Umi. Saat motorku sudah memasuki area panti, terlihat Umi yang sedang duduk bersama beberapa anak panti di depan ruangan belajar. Assalamualaikum Umi, ujar Aina mencium tangan Umi Kulsum saat kami sudah sampai di hadapan beliau. Disusul olehku kemudian menyodorkan kantongan yang berisi bakso yang kami beli tadi. Anak-anak panti terlihat senang dan sedikit berebut saat melihat bakso yang aku bawa. Antri ya adik-adik, ujarku membagikan bakso di tanganku. Asik abis dari jalan-jalan sama Kak Aina ya, celetuk Baim. Pasti seneng banget, tambahnya semakin membuatku salah tingkah. Baim segera merebut bungkusan bakso di tanganku diiringi tawa yang meledek. Sudah berhasil membuatku salah tingkah. Aina dan Umi yang melihatku garuk-garuk kepala hanya tersenyum. Tania mana Umi? Tanyaku pada Umi Kalsum karena tidak melihat Tania dari awal aku sampai. Tidak tahu nak, sedari pagi Tania belum datang ke panti. Aku yang sebenarnya merasakan perasaan tidak enak, segera menelpon nomor Tania. Ingin mengetahui kenapa dia tidak masuk panti. 1 kali, 2 kali, panggilanku tidak kunjung diangkat, membuatku semakin khawatir. Mau kemana mas? Tanya Aina saat melihatku melangkah menuju motor. Pengen ke rumah Tania, soalnya teleponku gak diangkat. Jawabku mengenakan helm. Ya udah aku ikut mas. Aku dan Aina pun melajukan motor ke arah rumah Tania. Sepanjang perjalanan aku hanya terdiam. Pikiranku fokus memikirkan Tania yang sedari kemarin memang belum sekalipun menghubungiku. Setelah sampai, aku mengajak Aina masuk ke rumah Tania yang terlihat sepi dan sunyi. Tidak ada suara apapun dari dalam. Assalamualaikum, Nia, ini aku Fahri, teriakku sembari mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, hening. Nia, teriakku kembali semakin keras. Tidak sabar menunggu, kuputuskan untuk membuka paksa pintu rumah Tania yang hanya terbuat dari triplek, yang dipaku ke balok kayu. Aina terlihat bingung melihatku. Setelah sedikit usaha dan pintu sudah terbuka, aku berjalan sedikit cepat menuju kamar Tania yang lampunya masih menyala, padahal sudah siang. Mataku terbelalak lebar saat melihat Tania yang tubuhnya terbujur di atas kasur dengan kulit pucat. Nia, teriakku berhambur menghampirinya. Pikiranku semakin kalut saat menyentuh kulit Tania yang sudah dingin. Bibirnya kering berwarna biru. Bangun, ini aku Fahri. Aku udah balik. Ucapku menahan air yang hampir jatuh dari pelupuk mataku. Walau aku sudah tahu keadaan Tania saat ini, namun aku berusaha memastikan bahwa itu salah. Mengguncang-guncangkan tubuhnya yang sudah kaku. Aina yang melihat itu hanya bisa berdiri diam sembari menutup mulut. Tidak kalah kaget sama sepertiku. Please, bangun ya, ini aku. Air yang sedari tadi berusaha aku tahan akhirnya tumpah juga. Tangisanku beradu dengan teriakan memanggil-manggil dan mengguncang tubuh Tania. Aku peluk tubuh gadis itu, gadis yang sudah aku anggap kakak bagiku, gadis yang baru aku kenal namun sudah mampu membuatku berjanji untuk menemaninya. Sabar mas, ujar Aina menepuk-nepuk pundakku. Walau tidak menangis, kulihat Aina matanya berkaca-kaca. Mungkin juga merasakan hal yang sama denganku, isakanku semakin menjadi, belum bisa menerima kenyataan yang terpampang di hadapanku. Tidak lama beberapa tetangga di dekat rumah Tania memasuki rumah, mungkin karena mendengar tangisanku yang cukup keras. Kenapa mas? Tanya seorang bapak parubaya padaku. Belum sempat menjawab, terlihat bapak itu kaget mengetahui keadaan Tania.
Dia segera mengecek nadi dan detak jantung Tania. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ujar bapak itu memastikan. Mendengar itu tangisanku semakin bertambah, dadaku terasa sesak. Masih tidak percaya Tania pergi. Ternyata benar firasat yang aku rasakan kemarin. Melihat senyumnya saat aku pergi bersama Aina, ternyata itu adalah senyum terakhir yang dia berikan padaku. Aku menangis bak anak kecil yang direbut mainannya. Maklum, seumur-umur baru pertama kali aku merasakan yang namanya kehilangan seseorang yang dekat denganku. Bapak itu pun langsung menyuruh beberapa orang di rumah itu untuk menggelar tikar di ruangan depan rumah Tania dan menyuruh satu orang untuk mengumumkannya di masjid. Tidak lupa memberitahukan Pak RT setempat. Beberapa saat pengurusan jenazah Tania pun dilaksanakan. Sementara aku tidak ikut mengurusnya, hanya berdiam diri di dalam kamar milik Tania sembari membayangkan kembali kenanganku bersamanya. Bagaimana kita bertemu dan bagaimana kita bisa sedekat ini. Sesekali Aina masuk menemuiku bersama Umi, berusaha membuatku tabah dan bilang bahwa ini sudah takdir. Setelah jenazah Tania selesai dimandikan, aku baru keluar kamar dan ikut untuk mensolati serta memakamkan jenazahnya. Maafin aku, ujarku lirih bergetar menahan sesak di dada yang aku rasakan. Memegangi batu nisan milik Tania, aku meminta maaf karena tidak bisa menepati janjiku untuk bersamanya. Untuk selalu ada untuknya, bahkan di saat-saat terakhirnya, aku tidak bisa ada di dekatnya. Terbayang jelas bagaimana perasaan Tania saat itu. Yang sabar mas, ikhlasin Mbak Tania, ucap Aina yang masih menemaniku di makam Tania. Sembari mengusap-ngusap pundakku yang bergetar karena menahan isakan. Menurut Pak RT, Tania meninggal karena sakit. Namun aku meragukan hal itu. Entahlah, perasaanku mengatakan bahwa kematian Tania bukan karena sakit. Tania dimakamkan di dekat makam neneknya. Ayo pulang mas, sudah hampir maghrib. Kasihan Mbak Tania melihat mas seperti ini, ujar Aina mengajakku beranjak. Dengan lemas aku pergi, meninggalkan makam Tania yang masih basah. Karena langit sore itu yang sudah memerah, tanda hampir memasuki waktu maghrib. Setelah mengantarkan Aina kembali ke panti, aku langsung pulang ke rumah. Dengan pikiran yang masih tidak percaya, Tania sudah tidak ada. Makan dulu Den, ujar Mbok padaku. Aku tidak menanggapi, langsung menuju kamar dan merebahkan badan di atas kasur hingga tidak terasa aku tertidur dengan air mata yang membanjiri bantalku. Aku yang tengah tertidur tiba-tiba membuka mata karena suara seorang wanita yang memanggil-manggil namaku. Aku mengenali suara itu, seperti suara Tania. Kubuka mataku perlahan, mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar mencari keberadaannya. Aku lihat dia berdiri di pojokan kamarku dengan daster kuning kesukaannya yang sering ia pakai. Ia hanya berdiri sembari memandangiku dan tersenyum. Nia, itu kamu kan? Ujarku kembali menangis saat melihatnya. Akalku sudah tidak bisa mencerna bahwa Tania sudah meninggal. Yang ada di pikiranku hanyalah aku sangat bahagia melihatnya. Itu saja. Dengan buru-buru aku berjalan menghampirinya, hendak memeluknya. Tapi jangankan untuk menyentuhnya. Tanganku seakan sedang memeluk bayangan yang tidak bisa aku gapai. Kamu kenapa? Tanyaku heran sembari terisak. Sosok Tania hanya tersenyum dengan air mata yang mulai jatuh. Dia menggeleng seakan menyuruhku agar tidak menangisinya. Perlahan sosoknya memudar seperti asap tertiup angin. Aku berusaha menggapainya, tapi sia-sia saja. Sosok Tania sudah menghilang. Aku hanya bisa terduduk lemas dengan lutut bergetar dan tangisanku yang tertahan di tenggorokan. Aku tiba-tiba terbangun lagi saat tepukan di wajahku dengan suara wanita yang memanggilku. Mas, sabar mas, ujar suara itu yang ternyata itu adalah Aina yang sekarang berada di kamarku bersama Baim yang berdiri di belakangnya. Tania mana? Tanyaku bingung dengan kejadian barusan. Astagfirullah mas, sadar mas, sadar, ujarnya menyodorkan segelas air minum padaku. Aku hanya bisa mengelus dada sembari berusaha tegar menerima kenyataan saat ini. Bahwa Tania sudah tidak ada. Walau berat, tidak mungkin aku terus-terus seperti ini. Setelah melihatku sudah tenang, Aina dan Baim duduk di pinggir kasur menemaniku yang masih terdiam dengan pikiran kosong. Mas, kamu harus sabar. Sebentar malam kita harus mengurus tahlilan Mbak Tania. Jadi jangan begini terus mas. Aku melihat jam yang tertempel di dinding.
Sudah jam 4 sore. Selama itu aku tertidur dan berdiam diri di kamar. Aku yang sebenarnya sangat lapar rasanya tidak punya nafsu untuk makan. Setelah perasaanku agak tenang, Aina dan Baim aku suruh untuk menungguku di ruang tamu. Sementara aku segera mandi dan berganti pakaian. Tidak lupa menelpon bapak meminta sejumlah uang untuk aku gunakan mengurus tahlilan Tania. Setelah sholat isya, aku dan beberapa anak panti serta Aina dan Umi Kulsum sudah berada di rumah Tania. Kursi dan tenda pun sudah berdiri. Tinggal menunggu Ustadz datang bersama bapak dan ibu yang juga sepertinya akan datang. Selang beberapa menit, bapak datang bersama Ustadz. Sedangkan ibu belum bisa datang karena katanya sedang tidak enak badan. Acara pun segera dimulai. Tengah asik mendengarkan ceramah, terlihat dari kejauhan Rizal datang mengendarai motor dan langsung menghampiriku yang sedang duduk di dekat bapak. Dari mana anak itu tahu aku ada di sini? Padahal aku tidak memberitahukannya. Loh, kok tahu gue ada di sini? Tanyaku saat ia sudah duduk di dekatku. Tadi gue ke rumah lu, terus ditanya oleh Mbok kalau lu ada di sini. Sedang malas bicara, aku kembali fokus mendengarkan ceramah Ustadz sampai selesai. Tapi sebenarnya, pikiranku sedang menerawang dan masih memikirkan tentang kematian Tania. Setelah acara selesai, aku bersama Aina dan Rizal masih memilih duduk di sana sembari membereskan acara tahlilan yang selesai digelar. Apa benar? Tania meninggal karena penyakit? Gumamku sendiri. Aina dan Rizal yang mendengar itu terlihat sama-sama bingung. Mungkin benar mas, walau Mbak Tania tidak pernah mengeluh bahwa dia sedang sakit, ujar Aina menimpali gumamanku. Aku ngerasa kayak ada yang janggal. Mungkin memang benar Tania itu sakit, kita kan juga baru beberapa hari kenal dengan dia, ujar Rizal berusaha menghilangkan kebingungan kami. Kami masih duduk di sana hingga sekitar pukul 11 malam. Rizal pamit pulang. Jadi mas juga mau pulang? Tanya Aina. Aku hanya mengangguk, kemudian segera menutup pintu rumah Tania, segera mengajak Aina kembali ke panti, dan aku langsung pulang ke rumah. Selama 7 malam acara tahlilan Tania, aku beberapa kali melihat sosoknya yang sesekali muncul saat aku sedang termenung sendiri, atau sekedar datang di dalam mimpiku. Malam ini aku baru saja sampai di rumah setelah dari rumah Tania di acara tahlilan malam terakhir. Ibu dan bapak langsung masuk ke kamar. Terlihat cukup lelah karena belum istirahat dari sepulang kerja tadi. Sedangkan aku juga langsung memutuskan masuk ke kamar. Ingin langsung merebahkan badan saja. Rasanya badan ini terasa sangat lelah. Mataku pun sudah terasa pekat. Di dalam tidurku, lagi-lagi sosok arwah Tania mendatangiku. Kali ini terlihat sosoknya sedang berdiri di dekat sebuah lemari, sembari tangannya menunjuk ke arah dalam lemari. Setelah aku perhatikan seksama, aku baru sadar bahwa lemari itu adalah lemari baju milik Tania yang berada di dalam kamarnya. Sempat melihatnya kemarin waktu aku di rumahnya mengurus acara tahlilan. Belum sempat aku bertanya, sosok Tania tiba-tiba menghilang bersamaan denganku yang langsung terbangun. Kuusap wajah sembari beristighfar. Apa maksud mimpi ini? Apa yang ingin ditunjukkan oleh Tania? Ingin kembali merebahkan badanku, namun suara azan subuh yang terdengar membuatku mengurungkan niat. Segera beranjak mengambil air wudhu dan ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lu temenin gua ke rumah Tania ya? Ucapku pada Rizal saat kami sedang perjalanan pulang sekolah dan berhenti di warung untuk membeli rokok. Lah, ngapain lagi lu kesana? Ada yang pengen gue cari tahu. Gak usah macem-macem, lu mau cari apa lagi? Tania udah meninggal bre, ujarnya seakan mencegahku untuk mendatangi rumah Tania. Ya udah, kalau lu gak mau ikut, biar gue sendiri aja. Segera aku melajukan motor ke arah rumah Tania. Sempat Rizal ingin menahanku, namun tidak aku gubris. Setelah dari rumah Pak RT mengambil kunci rumah Tania, aku langsung memasuki rumah itu dan berjalan ke dalam kamar tempat lemari dalam mimpiku itu berada. Dengan tangan yang sedikit gemetar, perlahan aku membuka pintu lemari kayu yang sudah terlihat sedikit usang itu. Aku menggeser-geser tumpukan pakaian milik Tania dan neneknya yang berada dalam lemari itu. Sekian lama mencari, mataku menangkap sebuah benda berbungkus kain putih. Segera aku ambil benda itu. Kuperhatikan dengan seksama, benda yang sama persis dengan milikku kemarin yang diberikan oleh Rizal padaku saat itu. Apa kematian Tania ada sangkut pautnya dengan Rizal?
Setelah yakin benda yang aku pegang sekarang benar-benar sama dengan pemberian Rizal, tapi kenapa benda ini bisa berada di dalam lemari Tania? Aku yang sebenarnya mulai mencurigai Rizal ada hubungannya dengan kematian Tania, berusaha berpikir jernih. Tidak mungkin Rizal melakukan itu. Apa untungnya juga untuknya? Segera aku simpan benda itu dan kembali pulang ke rumah. Berniat sebentar malam ingin ke rumah Rizal untuk menanyakan hal yang bersarang di kepalaku. Selesai sholat Isya, aku langsung menuju rumah Rizal untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi dan benar-benar ingin memastikan kecurigaanku. Setelah sampai di rumah Rizal, terlihat dia sedang duduk bersama ibu dan bapaknya di balai bambu depan rumahnya. Terlihat sedang menikmati suasana malam sembari mengobrol, dan sebuah mobil cukup mewah terparkir di depan halaman rumahnya. Mobil baru yang dibeli oleh Rizal baru-baru ini. Entah dari mana ia mendapatkan uang itu. Aku berjalan menghampiri mereka dan berusaha bersikap seperti biasa saja. Lu mau kemana? Tanya Rizal saat melihatku datang. Enggak, cuma mau kesini saja. Bosan di rumah terus. Sekitar pukul 10 malam, Bu Siti dan Pak Tarjo sudah pamit untuk beristirahat. Tinggal aku dan Rizal yang masih duduk di luar, sembari merokok dan menikmati segelas kopi. Menurut lu, nggak ada yang aneh kah dengan kematian Tania yang tiba-tiba? Tanyaku memancing obrolan. Rizal terlihat kaget mendengar pertanyaanku yang tiba-tiba. Enggak sih, wajar-wajar aja. Lagian terima aja bro, mungkin itu udah takdir. Walaupun aku tidak puas dengan jawabannya itu, aku masih berusaha meredam gejolak emosi serta pertanyaan yang sangat ingin aku tanyakan padanya. Selang beberapa menit aku berpura-pura pamit pulang, dan sebenarnya berhenti tidak jauh dari rumah Rizal, memarkirkan motor di depan rumah salah satu warga dan berjalan kaki berniat mengintip apa yang akan dilakukan oleh Rizal malam ini. Perasaanku berkata sikap Rizal tadi seakan menutupi sesuatu dariku. Aku bersembunyi di belakang semak tepat di jalan masuk rumah Rizal. Aku lihat dia masih duduk di sana. Benar saja tidak lama, Rizal berjalan mengendap ke belakang rumahnya. Segera aku mengikuti dari belakang dengan langkah pelan, berusaha agar tidak diketahui. Di tengah kegelapan halaman rumah Rizal yang dipenuhi kebun ubi dan pisang itu, kulihat dia berjalan memasuki rimbunan kebun. Aku mengikuti langkahnya dengan hati-hati. Di sini, kecurigaanku sudah semakin menjadi. Aku sudah yakin bahwa ini sudah tidak benar. Ada yang salah dengan Rizal dan harta yang ia dapatkan selama ini. Di tengah cahaya rembulan yang bersinar sempurna malam ini, membuatku masih bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rizal di dalam kebun. Dia berjalan ke arah pohon beringin tua yang berdiri kokoh dengan suara suram dan pekat yang terasa saat memandanginya. Rizal kemudian duduk bersila di bawah pohon beringin itu. Namun kemudian membuka pakaian yang ia gunakan hingga hanya menyisakan pakaian dalamnya saja. Ini sudah tidak benar. Dengan tangan mengepal dan emosi yang berusaha aku redam, aku melabrak kelakuannya itu. Rizal yang tidak menduga aku datang langsung berdiri dan kembali mengenakan pakaian yang ia gunakan. Apa yang kamu lakuin ah? Rizal hanya terdiam. Brengsek lu, apa lu dapat uang dari ini? Apa lu juga yang menyebabkan Tania mati ah? Teriakku memegang kerah bajunya. Rizal hanya terduduk tidak membalas pertanyaanku yang lebih seperti kemarahan dan paksaan itu. Tidak kuasa menahan emosi, satu pukulan dari tanganku membuat Rizal terhempas mundur. Ya, gue dapat duit dari sini karena gue juga Tania mati. Mau apa lu ah? Balasnya kemudian berdiri dan membalas pukulanku. Sadar brengsek, ini salah, gak gini caranya, sadar lu. Lu enak ngomong kayak gitu, karena lu punya semuanya. Sedangkan gua, setiap malam tidak bisa tidur memikirkan keadaan keluarga gua. Ucapnya seperti mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Aku yang mendengar itu langsung terdiam, tanpa bisa membalas ucapannya. Cuma ini jalan satu-satunya gua bisa ngubah nasib keluarga gua, Ri. Dan satu lagi, gue minta maaf soal kematian Tania. Tapi gue gak punya pilihan. Ketimbang adik gue yang mati, mending dia yang mati. Tambahnya lagi yang sekarang ucapannya dibarengi isakan tangis. Tiba-tiba kami berdua terdiam bersamaan saat angin di sekitar bertiup dengan kencang, menggoyang-goyangkan dedaunan yang ada di pohon beringin tepat di atas kami. Suara desisan ular kemudian terdengar.
membuat aku dan Rizal beringsut mundur mencari asal suara itu. Sosok perempuan berbadan setengah ular yang berwarna hitam menjuntaikan ekornya yang nyaris menyentuh tanah. Spontan aku dan Rizal menatap ke atas dahan pohon beringin itu. Hawa kejam dan kelam yang dipancarkan oleh sosok itu membuatku hanya bisa terdiam dengan ketakutan yang langsung memenuhi perasaanku. "Berani sekali kau mengganggu mangsaku." Kemudian perlahan menuruni pohon dengan tubuhnya yang melilit batang pohon beringin dan melata dengan badannya ke arahku dan Rizal yang hanya bisa berdiri kaku tanpa bisa bergerak sama sekali. Sosok itu menghampiri Rizal dan menjulurkan lidahnya yang panjang ke wajah Rizal seakan ingin menikmatinya. Lalu beralih menatapku dengan tatapan marah dengan desisannya. Sosok itu menjulurkan lidahnya menjelati leherku. Aku tidak bisa melawan. Rasanya ketakutanku saat ini lebih besar daripada keberanianku. "Jadilah pelayanku anak muda," bisiknya tepat di telingaku. Tiba-tiba seluruh benda putih bercahaya bergetar di dalam saku jaket yang aku gunakan. Sebuah benda berbentuk taring yang tergantung di kalung tembaga berwarna emas keluar terbang dari dalam sakuku. Itu adalah benda yang diberikan oleh nenek kemarin. Sosok ular berwarna hitam yang melihat itu terlihat kaget dan langsung mundur, seakan takut melihat benda tersebut. Bak seperti di dalam film-film dalam TV. Benda yang awalnya berbentuk kalung itu perlahan berubah menjadi sosok wanita anggun dengan mahkota di kepalanya. Sosok wanita itu hampir mirip dengan sosok siluman ular penunggu pohon beringin, namun warna badan ularnya berwarna putih. Sosok wanita ular itu menatapku sembari tersenyum, memasang kedua tangan di depan dada seperti menyembah. "Salam, Den. Aku Dewi Anggini," ujarnya padaku memperkenalkan namanya. "Jangan kau ikut campur urusanku," teriak wanita ular berwarna hitam yang terlihat gentar, walau masih berusaha mengancam. "Kau mengganggunya, berarti itu adalah urusanku," balas wanita ular yang bernama Dewi Anggini itu. Aku dan Rizal hanya bisa berdiri terdiam menyaksikan apa yang ada di depan kami. Seperti mimpi saking tidak nyatanya. Sosok wanita ular berwarna hitam itu tidak terima. Segera menjulurkan lidah panjangnya berusaha menyerang Dewi Anggini. Dewi Anggini menghindar lalu membalas dengan tamparan dari ekornya yang membuat Dewi Weling terhempas mundur menghantam batang pohon beringin. "Kurang ajar," umpat Dewi Weling marah, kembali berusaha menyerang Dewi Anggini. Namun Dewi Anggini masih bisa menghindari semua serangannya itu. Hingga kemudian Dewi Anggini merubah bentuknya menjadi bentuk ular seutuhnya. Lalu dengan desisanya segera menerjang ke arah Dewi Weling. Melilitkan badannya membuat Dewi Weling mengerang kesakitan. Dewi Weling yang terpojok merubah bentuknya menjadi ular hitam besar juga. Saling melilitkan badan berusaha melilit satu sama lain. Kedua ular besar itu beberapa saat saling melilit hingga suatu kesempatan Dewi Anggini dapat menggigit badan Dewi Weling yang meronta-ronta kesakitan. Perlahan tubuh Dewi Weling berubah menjadi asap hitam dan menghilang seiring suara teriakannya yang menggema mengisi kesunyian malam. Dewi Anggini merubah bentuknya kembali seperti semula dan bergerak ke arahku. Menyentuh kepalaku membuatku kembali bisa menggerakkan badan. Aku langsung terduduk lemas di atas tanah, seperti masih tidak mengerti dengan kejadian barusan dan apa yang aku lihat. "Saya izin pergi, Den," ujar Dewi Anggini tersenyum, kemudian menghilang dibarengi cahaya putih dan berubah menjadi bentuk kalung berliontinkan taring berwarna putih lagi, seperti awal nenek memberikannya padaku. Setelah kejadian malam itu, sikap Rizal mulai berubah dan seakan menghindariku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Rizal dan keluarganya pindah tanpa memberitahukanku Rizal pergi. Mungkin dia merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan. Padahal aku pun tidak bisa menyesali kejadian itu dan hanya bisa memaafkan perbuatannya. Sudah aku berusaha bertanya pada tetangga-tetangga Rizal tentang kemana Rizal pindah, namun mereka semua mengatakan tidak tahu. Aku berharap suatu saat nanti masih bisa bertemu dengannya. Dengan sahabat kecilku yang sempat dibutakan oleh tipu daya makhluk pesugihan. Kuharap dia baik-baik saja dimanapun dia sekarang. Rumahnya pun kosong sampai sekarang. Tentang kematian Tania, aku sudah bisa menerimanya. Tentang apakah arwah Tania sudah tenang atau belum, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga saja dia bisa memaafkan semua kesalahanku padanya. Semenjak kejadian malam itu juga,
penglihatanku berubah. Kepekaanku terhadap hal-hal gaib semakin tajam, membuatku hampir gila karena hampir tiap saat melihat wujud sosok-sosok bermacam bentuk. Di awal-awal aku mendapat anugerah ini. Entah ini bisa dinamakan anugerah atau kutukan, namun tidak bisa aku sesali dan hanya bisa aku jalani. Untung saja, sosok kakek dalam mimpiku yang aku tahu adalah mbah buyutku selalu mengajariku tentang dunia dan dimensi gaib itu hingga perlahan bisa menerima apa yang Tuhan berikan padaku. Namun siapa sangka, kejadian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari rentetan kejadian pengalaman yang sangat berkesan dalam hidupku. Pagi ini aku berjalan memasuki bangunan yang menyimpan cukup banyak kenangan bersama orang yang sekarang sudah pergi. Aku menghampiri seorang gadis yang sedang menemani beberapa anak kecil bermain, Aina. Dia tersenyum padaku saat melihatku berjalan memasuki panti. Aku membalas senyumnya dan segera ikut bergabung bermain dengan anak-anak panti. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.